Baik, kita lanjutkan. Tapi sebelum itu, kita sebaiknya menyimak apa yang dialami oleh Pak Ramli dan Mas Jaya. Ikuti tayangan berikut ini. Ramli, Mas Jaya, dan Abdul Hafid adalah 3 dari seratusan nelayan asal Sinjai, Sulawesi Selatan yang pernah ditangkap oleh polisi perairan negeri Kangguru, Australia. Sementara perahu beserta isinya dimusnahkan. Alasannya, mereka melanggar batas teritorial karena mengambil teripang di perairan Australia. Jadi saya Pak artinya kasih tahu bilang ini jangan bonceng Pak karena ini masih Indonesia punya ini. Masih perairan Indonesia ini di peta. Bilang tidak, ini Australia punya. Tidak Pak, ini ada peta ini masih Indonesia. Bilang tidak, Australia punya ini. Bawa ke Darwin ini. Peristiwa yang terjadi tahun 1994 tersebut mengakibatkan Ramli merugi sekurangnya 70 juta rupiah, bahkan hingga kini Ramli masih menanggung hutang puluhan juta rupiah. Nelayan Sinjai mencari teripang di perbatasan Australia antara tahun 1994 hingga tahun 1999. Meski harus berlayar 5 hari dengan menggunakan perahu kecil, mereka tertarik karena harganya yang mahal. Ironisnya, meski banyak nelayan asal Kabupaten Sinjai menjadi korban penangkapan di Australia, namun Mas Jaya mengaku Dinas Perikanan setempat tidak pernah mengeluarkan larangan penyelaman di wilayah tersebut. Larangan baru dikeluarkan setelah delegasi Australia bertemu ratusan nelayan pencari teripang di Sinjai Desember 2006. Ya, jadi Pak Ramli, perahu Anda dibakar. Itu berapa besar perahu itu? 5 GT Pak. Iya. 5 Muat ton. berapa awak kapal waktu itu? Awak kapal 7 Pak. Ada 7 awak kapal. Ya, Jadi 7. semua ditangkap, ditahan. Ya ditahan semua Pak. Kenapa Pak Ramli dan teman-teman waktu itu sampai sejauh itu cari ikannya? Kan di daerah Sinjai Pak sudah ini Pak artinya tidak menutupi ongkos. Jadi kita cari jauh-jauh sedikit. Oh, jadi di wilayah Sinjai situ. Ya. Jadi beliau ini datang dari Sinjai. Sinjai itu di Sulawesi Selatan. Jadi beliau ini sekarang kita undang ke Jakarta ini dari Sulawesi Selatan ya, Sinjai. Nah di wilayah Sinjai itu sudah habis ikannya gitu? Ya ada Pak tapi tidak seberapa. Ya, Jadi lama-lama ya, cari kita sampai ke cari-cari sana, keluar. jauh sekali. Ya. Waktu itu kan Pak Ramli tetap berpikir bahwa ini adalah wilayah Indonesia. Indonesia Pak. Dari mana keyakinan Pak Ramli? Ada petanya? Ada peta Pak, pakai peta. Nah, nanti kita lihat ya, apakah peta ini antara yang dipegang oleh Pak Ramli dengan pihak Australia itu ada perbedaan mungkin ya? Yang mungkin Pak. Sehingga itu. Nah, ceritanya sesudah ditangkap, diapain? Itu Pak langsung kita bawa, bilang kita naik dulu di Kupang di Indonesia, bilang tidak usah. Bawa ke Australia. Oh, jadi langsung dibawa ke Ya. Australia. Itu digiring gitu kapalnya? Ya, dibonceng Pak, bonceng. Oh, terus? Langsung di sana Pak kita ditahan di pelabuhan. Tahan di pelabuhan. Ada perlakuan buruk nggak? Tidak Pak. Ada tidak. kasar atau tidak? Tidak. Tidak. Iya. Kalau Mas Jaya bagaimana? Satu kapal dengan Pak Ya, Ramli? lain juga Pak. Lain? Iya. Iya, jadi bagaimana ceritanya? Iya. Pada waktu itu di sama juga ini Pak di Australia perairan. juga Iya. ya? Artinya pikiran kami bahwa ini kita masih di perairan Indonesia, tapi dia buka peta Australia, katanya ini sudah perairan Australia ini. Padahal kalau di peta ini Indonesia kita ini masih kita punya. Jadi kami pertahankan juga itu, tapi dengan alasan tidak diterima. Jadi bukan sengaja Iya, mau melewati batas, Iya, tidak sengaja. tapi kita tetap yakin bahwa itu perairan Iya, Indonesia, perairan tapi Indonesia, Australia perairan bilang ini Indonesia, sudah Australia. Terus? Jadi setelah itu kapalnya sudah ini di samping kapal kita, dia langsung pindah ke kapal kita sendiri, foto-foto dengan perlengkapan Iya. peralatan tuh. Biasa berapa lama Pak Ramli dan teman-teman atau Mas Jaya ini berada di perairan sana? 1 minggu di luar. 1 minggu. Pulang lagi ke Kupang. Jadi kami stamplas di Kupang. Nanti sekitar ya 1-2 bulan begitu baru balik ke Ujung Pandang. Jadi selama 1 bulan ditahan oleh pihak Australia. Itu ditampung di kapal? Iya, iya. Kapalnya siapa? Di kapal sendiri. Kita Terus punya yang Pak. dibakar itu kapal yang mana? Katanya kapalnya dibakar. Ya dibakar Pak. Kalau kita pulang dibakar bilang.
Jadi kehilangan dong, kehilangan perahu. Ya kehilangan Pak. Berapa nilai perahu? Berapa harganya Pak Ramli? Kalau dulu Pak harga masih murah, kita 40 jutaan Pak satu perahu. Ya. Ada yang bilang Pak Ramli waktu itu masih ngutang ya perahunya. Iya sampai sekarang Pak saya masih berutang Pak. Karena belum berhasil. Baru satu kali turun baru langsung dapat sama Australia. Jadi belum balik modal ini kira-kira ya. Ini belum balik modal udah disita ya. Iya, tapi 1 bulan di sana. Terus bagaimana proses pembebasan itu? Siapa yang urus? Apa ada perwakilan Republik Indonesia di sana? Ada Konjen Pak, atau ada konsulat Pak Indonesia. konsulat Ya, kita di sana yang ngurus? Ya ngurus. Ada berapa banyak nelayan Indonesia yang waktu itu ditahan yang Pak Ramli lihat? Kalau waktu saya sama-sama Pak ada 9 buah. 9 Tapi kapal. awak kapalnya berapa banyak? Kalau saya ada 9, ada 7 orang, kan saya 3 kapal. Semua nasibnya sama, Iya, ya, ditangkap sama. karena Iya, dianggap melintas bersamaan, batas. Bersamaan Pak. Oh ini Ada Pak lagi. Ramli 2 kapal ini ya? Jadi 40 juta, 40 juta Iya, begitu? Pak, betul. Jadi 80 juta? Iya. Jadi sampai sekarang belum lunas-lunas gara-gara itu ya. Iya. Betul, Pak. Tapi masih bisa ketawa gini berarti aman lah ya. Kalau Mas Jaya gimana? Bukan perahu sendiri, ikut orang? Iya, perahu sendiri. perahu juga? Iya, perahu sendiri. Utang juga? Iya, utang. Aduh. Jadi 3 perahu? 3 perahu Pak. Kali 40 juta? Iya, harga masih belum krisis itu. Sampai sekarang masih utang? Belum Belum lunas? Iya, belum lunas. Terus Tapi mulai bayar sedikit-sedikit atau sama sekali nggak bisa tidak bayar? ada sama sekali. Karena enggak menutupi anak istri banyak ini anak istri lagi. Anak-anak yang banyak, maksudnya anak dan jangan istri. salah sangka loh ini Iya, iya. karena kalimat istrinya maaf di ya, belakang jadi anak istri banyak, bukan istri dan anak banyak gitu ya. Ya ini pelajaran buat para nelayan yang lain ya. Dan Pak Ramli, Mas Jaya terima kasih ya untuk berbagi pengalaman, untuk datang jauh-jauh dari Sinjai ke Jakarta. Dan kita berikan applause dulu untuk beliau. Sudah bersama kita ya. Dan kita rehat sejenak dan akan segera kembali. Diperondong dulu pakai Oh, itu diperondong saudara, kayak dulu. rambu itu. Ada nggak keinginan untuk lakukan perlawanan misalnya? Saat itu ya saya takut lah. Takut karena galak atau karena hitamnya? Ya, Ya, lain cerita Pak Ramli dan Mas Jaya tadi, lain pula cerita nelayan Tegal yang disandra di Somalia. Mereka adalah orang-orang Indonesia yang selama lebih dari 1 bulan disandra di sebuah kapal oleh sekelompok orang bersenjata. Dan mereka sebagian sudah hadir di sini. Ini Mas Tarisno, kemudian ada Mas Wardono, Mulyadi dan Wardono ya. Jadi ini ada pengalaman yang mendebarkan ya, bahwa kalian pernah disandera oleh pasukan bersenjata. Milisi. Milisi. Ya, milisi. Iya, sekelompok orang, kalau di Somalia itu milisi banyak sekali dan salah satu kelompok menyandera mereka untuk minta tebusan. Nah coba ceritakan apa yang terjadi waktu itu. Pagi hari kalau nggak salah ya, pada tanggal 4. Tanggal 4 hari Selasa. Atau sebelum Anda jelaskan, lebih baik kita lihat tayangan berikut ini ya, supaya kita dapat pemahaman. Inilah kisah mereka. Mulyadi, salah seorang sandera, sempat mengalami ketakutan
apalagi seluruh Ya, itu tadi Husen, salah satu dari teman kalian yang ya Nur Said. Nur Said, Iya. salah satu teman yang kemudian waktu dibebaskan dia pulang lebih dulu ya. Iya. Sementara kalian terus berlayar, Berlayar. begitu. Nah bisa cerita nggak? Jadi 1 bulan di Sandra di atas kapal. 4 bulan Pak lamanya. Wah saya salah terus ini. Saya mempersingkat penderitaan kalian tapi nggak mau ya sudah 4 bulan. Ya, 4 bulan di Sandra, kemudian di atas kapal selama 4 bulan Iya, terkatung-katung di atas kapal. bersama dengan penyanderanya. Iya. Ada nggak keinginan untuk lakukan perlawanan misalnya? Oh, Kan pernah. biasanya di kapal tuh kapten atau keamanan kan dilengkapi dengan senjata ya. Itu bagaimana? Kalau kapal Korea lain Pak, tidak membawa senjata api. Sedangkan kapten kita sama radio officernya sama chief engineer-nya itu ditahan di Somalia di daratan. Jadi 3 orang di daratan, yang 20. Jadi tetap aja nggak bisa berlayar kalaupun anu ya, Ya, bisa. berontak gitu Iya. kira-kira. Soalnya kan di sana kan bawanya kan basoka segala pakai bom. Ada 15 orang. Jadi peralatan senjata berat Peralatan juga ya. Berapa orang yang menyandera kalian? Pertama yang menyandera kita itu 8 orang. 8 orang naik dari Naik. speedboat tadi itu. Naik ke atas terus apa yang mereka lakukan? Sempat belum naik ke atas itu pernah saya diberondong dulu. Diapain? Diberondong dulu pakai Oh, itu diberondong senjata kayak dulu. Rambo itu. Heeh. Yang itu Senjata yang kayak Rambo iya. itu pokoknya Yang gede lah jenisnya ya. Gede lah. Iya. Terpaksa kan kapten kan tetap jalan, artinya belum ada basoka. Iya. Pas basokanya itu mau diluncurkan baru kapten kita memberhentikan kapalnya. Jadi itu buat ancaman. Kalau kapal kita jalan terus, langsung dibom meledak. Oh tadinya mau lari nih kapal Iya, ya. padahal mau lari kita. Ini kapal Korea Selatan ya, Iya, bendera Korea Selatan. Korea ya. Iya. Kemudian ABK-nya campur antara Indonesia dan Korea. Indonesia 9 orang, China 4 orang, Korea 8 orang, Vietnam 5 orang. Iya. Itu persisnya di perairan mana? Di perairan Afrika Selatan, Pak. Kalau Mas Mulyadi sendiri waktu penyanderaan itu bagaimana perasaan saat itu? Ya saat itu ya saya takut lah, sedih. Orang-orangnya nggak tahu, orangnya hitam semua orangnya. Orang Somalia hitam semua. Tinggal gitu dia pakai senjata semua. Takut karena galak atau karena hitamnya? Ya nanti takut itu. Orangnya hitam semua sih orangnya. Terus mereka kasar ya? Enggak kasar sama orang Indonesia, nggak kasar. Kenapa sama orang Indonesia nggak kasar? Sama-sama Muslim dia sih. Dia Muslim, saya Muslim katanya. Bukan Jadi sama ngaku dia. bahwa ini Indonesia, langsung baik mereka. Nah, kalau Wardono gimana? Waktu di Sandra itu Wardono bebas berkeliaran di atas Ya, itu. kami diberi kebebasan itu oleh orang-orang Somalia. Ya mungkin karena itulah seiman gitu. Mm-mm. Tidak diperlakukan kasar. Enggak. Makannya gimana makan? Makan sih kan persediaan kita kan masih banyak itu buat 2 tahun kan masih ada. Terus orang-orang Somalia kan bisa itu biasanya ngasih daging-daging gitu loh. Semacam kambing. Nah, menarik di sini ada Aris Widodo. Aris Widodo ini Ketua Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia atau disingkat HIMAPIKANI.
Nah, Bung Aris, ini kan Anda yang usul nih. Ini jadi semua ini acara ini terjadi karena usulan dari Mas Aris. Mas Aris mengusulkan di website bahwa ada persoalan yang harusnya menjadi perhatian kita semua di sini, yaitu masalah nelayan. Masalahnya luas, tapi Mas Aris spesifik menyebutkan beberapa nelayan yang ditangkap di Australia atau di beberapa negara lainnya yang kemudian tanda kutip tidak mendapatkan perlindungan yang maksimal ya. Nah, Mas Aris, kenapa Anda ingin agar topik ini diangkat? Karena saya melihat bahwa kasus-kasus nelayan khususnya yang seharusnya ini sudah menjadi isu internasional bukan nasional lagi karena menyangkut kedaulatan sebuah bangsa itu tidak mendapat perhatian serius gitu. Kenapa saya bilang tidak mendapat perhatian serius? Pemerintah terkesan lamban dalam menyikapi permasalahan-permasalahan ini, Bung Andi. Ada contoh nggak? Kalau kita berbicara contoh seperti yang ada di Australia. Nelayan-nelayan kita yang ditangkap di Australia itu bangsa kita kemudian menyalahkan nelayannya sendiri. Negara kita salah kalian menangkap di perairan Australia. Nah, di sini juga ada Pak Sumiaryo Sumiskum, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI. Kalau Anda lihat kenapa mereka ini atau nelayan itu bisa beroperasi jauh sekali dari negara kita atau relatif keluar batas wilayah negara kita, sementara kita tahu persis bahwa Indonesia ini selama ini dikenal kaya akan ikan, melimpah ruah, kira-kira begitu dalam bayangan saya. Masalah-masalah teman-teman atau rekan-rekan kita yang ditangkap itu pembebasannya itu tidak terlalu memakan energi yang berlebih-lebihan karena pemilik kapal itu sendiri yaitu kapal yang berbendera Korea, mereka akan berusaha sekuat tenaga supaya kapalnya lepas untuk membebaskan itu, dan umumnya pemilik kapal itu adalah orang-orang yang dananya cukup untuk membayar sandera. Nah, kalau untuk nelayan kita yang tertangkap di Australia, nah ini satu ironi yang sebetulnya perlu kita angkat. Kita harus bertanya, apa yang menyebabkan para nelayan itu, seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Ramli, untuk datang ke Australia? Tadi ada satu penjelasan, sebetulnya satu penjelasan yang sangat sedih bagi kita semua, dan ini perlu diketahui oleh teman-teman mahasiswa, bahwa tadi Pak Ramli menjelaskan di perairan sekitar Sinjai sudah tidak ada ikan lagi. Nah, apakah ini cocok dengan jargon kita kalau Indonesia ikannya tuh kaya raya? Ternyata nah, mereka harus ke perairan Australia dan mereka akui di perairan Australia itu ikannya banyak sekali. Dan yang berikutnya, kasus yang dialami Pak Ramli pada saat ditangkap tahun 1994 dengan kasus sesudah tahun 2000 itu agak sedikit berbeda. Bedanya di mana? Di bawah tahun 2000, Australia masih sangat lunak terhadap nelayan-nelayan yang tertangkap. Masih sangat lunak. Jadi tidak perlu dipenjara, mereka ditahan di pelabuhan mereka boleh berkeliling, dan kembalinya mereka dibiayai tiketnya. Kalau sekarang? Kalau sekarang mereka harus ditangkap, diadili dulu, terus di penjara, sesudah itu keputusannya bagaimana, tetapi tetap perlakuan masih tetap manusiawi. Jadi baik, terima kasih Pak Sumiaryo. Kira-kira gambarannya semacam itu. Iya, menarik sekali. Baik, oke, terima kasih ya Mas Tarisno, Mulyadi dan Wardono sudah jauh-jauh datang dari Pemalang, dari Tegal, hadir bersama kita untuk membagi pengalaman mereka. Ya, dan pastikan masih bersama saya, kita akan segera kembali. Seringkali kedengaran bledur lagi. Suara apa kata saya itu? Itu perang. Kok kenapa perang dideketin? Mau cari mati. Kalau cari mati mah di Indonesia juga gampang. Ya. Jadi menarik sekali ketika kita sering masih beranggapan bahwa laut kita ini masih kaya. Faktanya ada beberapa nelayan yang justru mencari ikan sampai ke Irak. Nah, salah satunya adalah Pak Asindo yang sudah ada di hadapan kita. Pak Asindo ini pernah berlayar sampai di Irak dengan perahu Indonesia ya. Jadi kapal ikan Indonesia. Nah, bisa cerita nggak? Karena pada saat itu Pak Asindo ini dianggap juga melintas batas negara Irak.
kemudian ditangkap oleh kapal patroli, begitu ya Pak Asindo? Iya, tapi sebelum Pak Asindo jelaskan ke kita lihat tayangan berikut ini. Asindo adalah nelayan asal Indramayu yang sudah puluhan tahun tinggal di pemukiman nelayan Muara Angke, Jakarta. Melaut sudah pekerjaan turun-temurun di keluarganya dan sudah menjadi mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak sematawayangnya. Rutinitas Asindo, sebelum matahari terbit, dia sudah melaut mencari ikan dan kembali ke darat kira-kira jam 2 siang. Itu pun belum tentu mendapatkan hasil. Kemudian Asindo mencoba melamar menjadi anak buah kapal ke Muara Baru. Lamarannya diterima dan dia melaut ke Asia dan Eropa. Awal perjalanan Asindo bersama 17 anak buah kapal lainnya tidak mengalami hambatan. Hasil tangkapannya pun sangat memuaskan. Kemudian kapal mereka memasuki suatu wilayah perairan yang sedang berperang yang ternyata wilayah perairan Irak. Kemudian kapal Ya, itu tadi pengalaman Pak Asindo ya. Jadi Pak Asindo udah ingatkan nakoda, tapi nakoda bandel, tetap mau jalan terus ya? Saya tuh ya malah Pak Kapten kata saya, udah ini perbatasan Irak, sedangkan Irak sedang perang. Seringkali kedengaran bledur lagi, suara apa kata saya tuh. Tahunya kalau sudah bledur tuh, airnya kena limbah. Kata tekonya itu perang. Kok kenapa perang dideketin? Mau cari mati, kata saya tuh. Kalau cari mati mah di Indonesia juga gampang, kata saya. Malah dimarahin saya tuh. Kau ini nawo cibai, saya nggak ngerti ngomong apa, bahasa apa. Ya udah diem aja. Tiba-tiba sedang setting pancing, patroli datang. Nah patroli datang, saya kira mau beli ikan atau apa. Tahu-taunya kapal perang. Ini lugu sekali. Dikasih peringatan 2 kali itu. Dar lagi. Apaan tuh? Kapal perang itu rapat di kapal saya. Terus? Nah terus kapal saya digondeng. Tahu mau dibawa kemana saya emang nggak ngerti. Saya nggak tahu apa. Digondeng. Dapat 2 hari saya tuh. Udah sekarang saya di penjara. Nggak sengaja saya tuh buka laci. Nah di laci itu ada bendera merah putih. Saya naik ke atas sambil ngibar-ngibar bendera itu. Maksudnya apa itu? Ya nggak ngerti sih saya tuh. Udah nggak tahu, nggak jelas mau ngapain ya, pokoknya ambil bendera. Terus dikibar-kibarin. Dikibar-kibarin terus. Nah, dia kepasang keker gitu. Dari kapal perangnya tuh, dikeker terus saya gini terus. Terus? Nah, saya nggak ngerti itu apa. Nggak takut ditembak ya? Kalau ditembak kan jatuh gitu. Ya, kalau ditembak ya kemungkinan mati. Tapi nggak kepikir lah ya, pokoknya naik dulu. Indonesia begitu paling ya. Iya pengen selamat gitu. Nah, kita harus bangga sama Pak
Indo karena dia bilang dia kibarkan itu supaya selamat ya. Iya. Yakin bahwa dengan Indonesia pasti selamat gitu. Ya dalam hati saya. barangkali gitu, barangkali ya dikasih keselamatan gitu. Terus? Tak taunya berhenti kapal itu. Pas berhenti, nggak tahu damai sama apa kapten saya tuh. Ngomong apa nggak ngerti saya mah. Akhirnya? Akhirnya saya dilepas. Bukan saya dong, semuanya dilepas. Iya, kapal saya itu dilepas. Iya, emang kapalnya Pak Indo itu? Ah? Ya kapal saya, yang saya naikin kapal itu. Oh. Kalau ada cerita bahwa nelayan-nelayan asing itu menganiaya, membakar kapal-kapal nelayan kecil kita, itu betul itu? Itu betul, Apa yang terutama terjadi di wilayah sebenarnya? Bangka Belitung. Jadi gini, kelakuan daripada nelayan-nelayan asing, terutama dari Thailand itu memang kalau kita katakan betul-betul kurang ajar gitu. Nanti kita ajar lah ya. Apa namanya, penjagaan wilayah pantai kita itu kurang, mereka itu merangsek masuk sampai wilayah-wilayah perairan teritorial. Sehingga kadang-kadang nelayan atau teman-teman kita dari Tegal maupun Pekalongan, mereka akan bertemu dengan kapal-kapal Thailand di atas Pulau Bangka, di atas Pulau Belitung. Mungkin Bapak juga yang dari Muara Angke juga pernah melihat dengan kasat mata kapal Thailand di depan hidung Indramayu misalnya. Baik. Dan yang terakhir ini efisiensi aparat kita sendiri kadang-kadang yang kurang begitu memberikan pembelaan. Nah sekarang ke Pak Indo sendiri, sejak peristiwa ditangkap itu sempat ditahan 2 malam kalau nggak salah ya? Iya. Itu trauma nggak? Kapok nggak? Enggak. Baik, tapi keluarganya yang keberatan ya? Cuma ya keluarga saya nanti trauma gitu. Melarang ya? Iya. Jangan lagi lah Pak ya? Ya jadi sekitar-sekitar sini. Cuma Iya. pendapatannya menurun ya? Ya jelas menurun sih, nggak ada ikan sih kalau di Indonesia mah udah habis. Iya, ya. Yang tinggal memang ikan asin aja saya lihat ini. Baik, menarik sekali Pak Indo ya. Udah datang dari Muara Angke juga ke sini untuk bagi-bagi pengalaman. Statement sudah tidak ada ikan di Indonesia ini menarik untuk dikaji ulang. Walaupun tadi Ari bilang kayaknya nggak mungkin. Tapi mungkin yang dimaksud ikan-ikan yang berkualitas, yang bisa dijual keluar, ya, diekspor begitu mungkin. Tapi singkat katanya, inilah pengalaman hidup Pak Indo dan tadi juga teman-teman yang lain. Dan terima kasih Pak Indo sudah hadir di acara Ki Candy. Kita beri aplaus dulu untuk beliau. Berapa lama waktu itu di penjara? 3,5 bulan. Sekarang kapalnya berapa? Sudah 6, Pak. Ketemu orang Australia nasibnya nggak bagus, nggak selalu begitu ya. Ya, kalau tadi kita sudah mendengar kisah tentang nelayan kita yang tertangkap di luar negeri kemudian berakhir dengan duka, kali ini kita berhadapan dengan seorang nelayan yang juga pernah ditangkap di Australia, tapi akhir dari penahanan beliau ini happy ending. Kenapa sampai jadi happy ending? Kita simak dulu tayangan berikut ini. Zai Murni adalah sosok nelayan yang sukses di Kelurahan Wanabumi, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kesuksesan Zai Murni diperoleh setelah ia menjadi tahanan di Australia pada tahun 1990. Kala itu, Zai Murni mengadu nasib bersama 19 orang rekannya ke Australia untuk mencari ikan dengan menggunakan kapal kayu. Namun saat mencari ikan, mereka langsung disergap oleh petugas Australia. Selain kapal Zai Murni, sudah ada 13 kapal milik warga Indonesia telah ditangkap oleh petugas Australia. 200 meter dari pantai langsung kita disergap. Disergap. Tapi Bapak tidak bersalari betul? Oh, kita memang tidak bersalari. Ya, karena tidak ada kemungkinan lagi karena kita disergap kapal laut dan pesawat. Kemudian Zai Murni dan kawan-kawan dipenjara, sementara kapal mereka dibakar. Saat dipenjara, Zai Murni jatuh sakit. Setelah saya sakit, saya diantar di
rumah sakit Wika. Bapak dapat pernah kunjungi oleh siapa-siapa gitu? Mr. Bruce. Mr. Bruce. Terus saya coba-coba di itu karena kebetulan ada yang lihat saya waktu itu, kebetulan Mr. Bruce itu dia jalan-jalan ke penjara itu dan dia fasih bahasa Indonesia. Saat bebas pada 1991, Bruce masih mengunjungi Zaimurni di Pulau Kadatua. Bahkan warga Australia itu memberinya jaring berikut mesin tempel dan penangkap ikan. Dengan modal pemberian Bruce itulah, Zaimurni langsung menangkap ikan. Usahanya terus berkembang dan saat ini Zaimurni telah memiliki 6 unit kapal penangkap ikan. Kini penghasilan Zaimurni dalam sebulan mencapai ratusan juta rupiah. Ya, terima kasih Pak Zamurni sudah datang dari Desa Banabungi, Pulau Kadatua, Buton, Sulawesi Tenggara. Anda dulu nelayan, kemudian juga terdampar atau ditangkap di wilayah Australia, di penjara. Berapa lama waktu itu di penjara? 3,5 bulan. Kemudian nasib berubah ketika beliau ini ketemu Mr. Bruce. Siapa sebenarnya Mr. Bruce ini? Misterius sekali ini kelihatannya. Mr. Bruce itu seorang karyawan dari perusahaan tambang biji besi. Terus dia ini bisa bahasa Indonesia ya? Dia bisa bahasa Indonesia. Dia main-main ke penjara? Waktu itu barangkali dia lewat media dia. Oh, dia baca. Iya. Nelayan Indonesia ditangkap. Kebetulan 1 minggu kita ditahan di penjara Robben waktu itu. Terus? Kebetulan sore hari Sabtu tiba di situ. Waktu itu saya sakit. Jadi ketemu dengan saya juga sama teman-teman saya. Kenapa dia mau ketemu? Barangkali dia peduli. Oh, dia peduli pada nelayan-nelayan Indonesia yang ditangkap waktu itu ya. Nah, waktu ketemu Mr. Bruce ini ngomong apa sebenarnya? Sampai kemudian Mr. Bruce suatu hari datang ke kampung halaman Anda ya? Bagaimana ceritanya? Ceritanya begini, selesai saya menjalani masa tahanan 3 bulan lebih. Waktu itu kita dilepas di Port Helan menuju Bali. Hanya waktu pelepasannya itu saya dikasih tahu katanya mudah-mudahan kalau tidak ada halangan bulan 9 tanggal 16 saya akan jumpai kau di Buton, Kadatua. Ini Mr. Bruce yang bilang? Iya. Pas bulan 9 tanggal 16 tiba-tiba dia datang. Dia penuhi memang janjinya. Tahun berikutnya datang lagi itu Pak Bruce. Langsung dia beli tiket katanya mari kita ke Surabaya kita beli itu jaring. Saya bilang enggak usah. Enggak usah peduli dengan saya Pak, enggak usah susah-susah dengan itu. Katanya tidak. Katanya kalau saya kasih uang kamu bisa habiskan. Tapi kalau saya kasih ini kemungkinan katanya kau punya keluarga, tetangga-tetangga dekatmu, katanya dia bisa nikmati. Mau tidak mau saya terima. 13 juta rupiah. Pada tahun? Pada tahun 91. Itu jadi modal untuk kemudian Pak Zamarni mulai kerja? Saya lakukan saya punya aktivitas. Mulai di situ saya awali saya punya usaha. Terus 2 tahun kemudian saya lakukan saya punya aktivitas sudah berhasil. Ukuran berhasil itu apa? Sudah 3 buah saya punya kapal waktu itu. 3 kapal ya? Sudah 3 kapal. Iya. Kemudian uang yang dia berikan saya tadi saya sudah kasih kembali. Iya. Nah ini adegan menarik. Iya dia tolak itu. Begitu. Saya bilang terima saja itu uang. Pokoknya katanya enggak usah. Iya. Tapi saya paksakan saya bilang terima. Nanti saya pinjam lagi kembali dia. Akhirnya diambil itu uang. Iya, anggaplah itu uang saya bilang saya titip kembali sama Bapak. Jadi nggak selalu orang kalau ditangkap, ketemu orang Australia nasibnya nggak bagus, nggak selalu begitu ya. Jadi ini luar biasa. Dan sekarang kapalnya berapa? Sudah 6 Pak. Sudah 6. Baik, luar biasa ini kisah sukses dan memang berangkat dari nasib baik, tapi yang lebih adalah usaha. Baik, terima kasih nih Pak Zamarni sudah datang jauh-jauh juga dari Buton dan seperti biasa di ujung acara kita akan membagikan satu buku yang luar biasa bagusnya. Masih berkaitan dengan laut. Yaitu Life of Pi atau kisahnya si Pi.
Nah, Pi ini adalah seorang anak dari India, umur 16 tahun, yang ketika ikut kapal barang dari Madras menuju Kanada, itu kapalnya tenggelam. Dan satu-satunya skoci yang bisa diturunkan itu ditumpangi oleh Pi bersama sejumlah hewan. 7 bulan lamanya dia terapung-apung di laut. Apa yang terjadi? Baca sendiri, karena akan dibagikan kepada kita yang hadir semua di sini. Dan bagi Anda di rumah, tentu saja Anda bisa mengakses kikkendi.com. Anda bisa ikut undian dengan mencantumkan alamat serta nama Anda. Dan sekali lagi terima kasih Anda sudah hadir di sini. Sebelum kita akhiri, kita akan menikmati musik dari Leo Christie. Layar-layar di dermaga telah tunggu, telah tunggu, telah tunggu. Apalagi kau tangisi, ucapkanlah selamat tinggal hari kemarin. Ke laut lepas kita pergi, kemarin hanya mimpi ditenung tangan sakti. Aku tak mengerti gelapnya dunia ini, hingga hari yang sepi ku terjaga. Kemarin hanya mimpi ditenung tangan sakti. Aku tak mengerti gelapnya dunia ini, hingga hari yang sepi ku terjaga. Kemarin hanya mimpi ditenung tangan sakti. Aku tak mengerti gelapnya dunia ini, hingga hari yang sepi ku terjaga.